Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita akan mulai beribadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sorakan kemenangan Kristus atas maut. Dia telah bangkit, mulia dan menang. Kini mari kita bersukacita dan merayakan kenaikannya ke surga. Kemuliaan bagi namanya, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 202, bait yang pertama sampai dengan bait ketiga. Maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini kita dasarkan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Tuhan besertamu dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tema dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Kristus naik, namanya kita beritakan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi sebuah penggenapan atas nubuat tentang Sang Mesias. Ingatlah akan pesan pengutusannya yang diberikan kepada kita dan janjinya bahwa ada Roh Kudus yang memperlengkapi kita.
terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita berefleksi dari pembacaan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 36 sampai 39 yang demikian. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita menyadari sikap hati, pikiran, dan tindakan masih sering dikuasai kebencian dan bukan kasih. Untuk itu, diberikan kesempatan kepada setiap kita untuk menaikkan doa secara pribadi yang kemudian nanti akan saya akhiri. Kita berdoa secara pribadi. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh penyesalan atas dosa-dosa kami. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, namun kami tak mampu membalas untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Karena dosa yang telah kami perbuat, menghalangi hadirat-Mu untuk masuk di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, sikap hati, perkataan, terlebih di dalam perbuatan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan, dan tunjukkanlah jalan kebenaran dan rahmat-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengasihi-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan, agar kami juga dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Kiranya Engkau berkenan mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Dan ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yaitu hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah pengakuan dosa kami ya Allah. Kristus kasihani, Kristus kasihani kami. Amin. Kita menyanyikan pujian, Ku datang kepadamu. Anak domba Allah.
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka dengarkanlah berita anugerah menurut Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Tuhan besertamu. dan besertamu sekalian. Mari kita saling memberikan salam damai dengan sambil menyanyikan salam bersukacitalah selalu. Mari kita pujikan Yesus Raja Damai yang menjadi sumber kedamaian kita. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari jemaat yang terkasih kita siapkan hati. Kita bersatu di dalam doa.
Ya Bapa, kami bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan saja sehingga di hari yang baik, hari Kamis ini, kami kembali menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan di tengah kami menghayati ini Tuhan, ada hal-hal yang akan kami refresh, yang kembali kami diteguhkan, kembali kami dituntun untuk seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu berbicaralah ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu di tengah segala suka duka, tantangan kehidupan ini, kami tetap memilih kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat membaca, mendengarkan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 93. Tuhan Raja yang kekal, Tuhanlah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh bumi tegak, tidak akan goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Arus banjir telah mengangkat, ya Tuhan. Arus banjir telah mengangkat gemuruhnya. Arus banjir mengangkat deru hempasnya. Daripada gemuruh air yang besar, daripada pecahan ombak yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, pada bait-bait-Mu lah berdiam kekudusan.
ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari Efesus 1. Efesus 1 ayat 15 hingga 23. Efesus 1 ayat 15 hingga 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil kita terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap, jemaat yang terkasih membaca ayatnya yang ganjil. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom anak-anak.
Oke, kayaknya ini banyak anak-anak ya, karena ini hari Minggu atau hari Kamis? Hari Kamis. Nanti jangan ada yang latah ya Bapak Ibu mengucapkan selamat hari Minggu gitu ya, karena ini masih hari Kamis. Nah, anak-anakku terkasih, di hari Kamis ini kita kembali menghayati tentang kenaikan Yesus. Nah, anak-anak, siapa yang sering waktu kecil atau sekarang masih juga dada-dada ke pesawat? Coba angkat tangan anak-anak yang masih sering kalau pesawat lewat langsung dadah, dadah. Aku ngutip waktu kecil sering atau tidak? Sering. Kalau anak-anak sering? Oh, kata Jerry enggak. Kenapa Jer? Karena ini ya, apa kamu waktu kecil jarang main di luar, Jer? Main kan di luar? Main. Kalau pesawat lewat, oh nggak ada lewat pesawat. Oh, nyun pangapunten Mas Indro, Citayam nggak lewat pesawat ya Mas ya? Enggak ya, oke, baiklah. Nggak apa-apa ya Jerry ya, tapi yang dilewatin pesawat semua dada-dada ya. Oke, jadi jemaat yang terkasih dan anak-anakku, kalau kita menghayati ketika Yesus naik ke sorga dan murid-murid melambaikan tangan, itu seolah-olah seperti kita yang sedang melihat pesawat terus dada pesawat, dada begitu ya. Karena melihat kok tinggi pelan-pelan, apalagi kalau kita yang pernah menghantar ke bandara begitu ya, melihat pesawat semakin naik, kita merasa wah makin nih sampai ke tujuan orang yang kita hantar naik pesawat. Nah, anak-anakku terkasih dan Bapak Ibu terkasih, kita saat ini pun ketika menghayati kenaikan ke surga dan ketika murid melambai-lambai, ternyata tidak semudah itu proses mereka akhirnya bisa berdamai, melambai kepada Tuhan Yesus yang naik dan bersuka cita. Karena dalam catatan bacaan kita hari ini anak-anakku dan Bapak Ibu terkasih, ternyata murid-murid itu punya harapan, punya sesuatu yang mereka sedang nanti-nantikan untuk dilakukan oleh Yesus selama ini. Jadi kalau kita baca tadi Kisah Para Rasul ayat 1, ketika momen Yesus mau naik ke surga terjadi percakapan yang menjadi gong peneguh untuk semakin meneguhkan murid-murid agar melihat peristiwa kenaikan itu bukan sekedar peristiwa yang biasa tapi wow begitu ya. Di situ ada di ayat 6 ketika murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, jawaban Yesus apa di situ Bapak Ibu terkasih? Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jemaat yang terkasih, dalam momen ini murid-murid selama ini punya pengharapan yang besar kepada Yesus. Bahwa dengan segala kehebatan Yesus, mukjizat dan sebagainya, mereka berharap Yesus ini akan memulihkan kerajaan Israel yang sudah dijajah saat itu oleh bangsa Romawi. Mereka berharap akan ada raja baru yang ditetapkan untuk membangkitkan kerajaan yang megah itu. Bahkan menarik dalam bacaan Kisah Para Rasul ini, ternyata ketika Yesus menjelaskan konsep kerajaan di ayatnya yang ke-3, itu ada tercatat. Yesus itu berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi jemaat yang terkasih, bisa dibayangkan situasinya, Yesus sudah sering mengungkapkan tentang konsep kerajaan Allah, tetapi di sini di ending Yesus mau naik ke surga, ternyata mereka masih punya konsep kerajaan versi mereka sendiri. Bukankah jemaat terkasih,
ketika Yesus sudah mengulang konsep kerajaan Allah dan mereka masih punya konsep kerajaan sendiri, disinilah yang kalau kita harus akui bersama-sama begitu ya Bapak Ibu terkasih. Terkadang ketika kita memahami kehendak Tuhan, itu berbenturan dengan kehendak kita secara pribadi atau ukuran dunia. Yang kita berpikir harusnya Allah begini ABC, tetapi ternyata bagi Allah bukan ABC, tetapi justru DEF. Yang bukan ukuran kita yang Dia maksud, tetapi ukuran yang Tuhan pakai, yang seharusnya kita pahami, yang harusnya kita kerjakan. Sehingga jemaat yang terkasih, ketika murid-murid bertanya, apakah saat ini kerajaan itu dipulihkan gitu ya. Yesus mengatakan bukan waktu kalian tapi waktu Bapa. Akan saatnya Tuhan memberikan kuasa. Menurut Bapak Ibu terkasih, ketika Yesus meneguhkan bagian ini, murid sudah paham belum? Sudah paham belum? Oh iya ya, ternyata Tuhan maksudnya kerajaan Allah itu versi yang ini. Bisa jadi belum. Karena ketika Tuhan bilang akan memberikan kuasa, bisa jadi murid-murid pemahaman mereka kuasa untuk konsep kerajaan versi mereka. Nah, menariknya jemaat yang terkasih, ketika Tuhan meneguhkan bahwa kuasa yang diberikan lalu yang dikerjakan oleh mereka adalah bersaksi, dalam bacaan Injil kita yang kita baca tadi di Lukas, itu dengan tegas Tuhan menunjukkan bahwa kuasa yang diberikan itu bukan sedang konsep seperti mereka membangun kerajaan Israel yang eksklusif hanya untuk mereka sendiri, tetapi membangun kerajaan Allah berarti memberitakan tentang Dia, dan di sana ada pertobatan dan pengampunan dosa. Kita lihat kembali jemaat terkasih, Lukas pasal 24 ayat 47. Lukas pasal 24 yang tadi bacaan Injil kita, ayatnya yang 47. Saya bacakan untuk kita semua. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa dan harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi jemaat yang terkasih, Kisah Para Rasul dan Lukas ini saling melengkapi konsep pemahaman yang kalau hanya sampai titik Tuhan memberi kuasa, udah. Murid-murid akan berpikir, kita diberikan kuasa untuk bisa membangun kerajaan Israel kembali. Tapi tidak sampai situ. Yesus menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan sekedar membangun kerajaan Israel yang eksklusif, tetapi pemberitaan, pertobatan, pengampunan terhadap seluruh bangsa. Jadi jemaat yang terkasih, dari sini kita bisa melihat yang pertama, ketika berbicara kenaikan Yesus ke sorga, itu memantapkan murid-murid bahwa memahami kerajaan Allah tidak sesempit kerajaan eksklusif menurut ukuran manusia. Jadi jemaat yang terkasih, kenaikan Yesus ke sorga mestinya mengubah pemahaman kita saat ini. Ketika berbicara kerajaan Allah, maka kita seharusnya semakin merayakan Allah kita yang semakin mengutus banyak murid untuk mengerjakan berita pertobatan dan pengampunan dosa ke seluruh bangsa. Nah, kalau dari poin nomor 1 ini jemaat yang terkasih, saya selalu bersyukur. Kenapa saya bilang selalu bersyukur? Kalau gereja-gereja, tidak hanya GKJ tapi pada umumnya ya, kalau gereja-gereja itu benar-benar merayakan oikumene yang kita perjuangkan, bahwa mau sinode apapun, mau dari latar belakang apapun, selama payungnya masih Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita ini satu keluarga di dalam Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi
perutusan Tuhan untuk setiap kita ketika Yesus naik ke sorga. Jadi jemaat yang terkasih, bersyukurlah kita kalau konteks kita terkecil saat ini GKJ Yeremia, buktinya sudah banyak beragam-ragam suku ada di tempat ini. Nyuwun pangapunten buat yang terlihat di depan mata ya, Mbak Mary, waktu menikah sama Mas Gandung, nggak dibilangkan sama Pak Pendeta atau majelis bahwa, aduh maaf Mbak Mary, karena Mbak Mary bukan dari Jawa, dilarang nikah sama Mas Gandung, enggak toh Mbak? Nah, puji Tuhan gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, berarti gereja kita pun gereja yang memang merayakan pertobatan dan pengampunan itu untuk seluruh suku konteks Indonesia dan untuk seluruh bangsa dimanapun berada. Ini meneguhkan kita bahwa kenaikan Yesus ke sorga sebenarnya sebuah pengharapan besar kerajaan Allah itu semakin dirayakan oleh semua orang. Ini yang pertama jemaat yang terkasih. Yang kedua, berbicara kenaikan Yesus dan namanya kita beritakan, maka kembali kita diteguhkan bahwa kalau tadi Yesus mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal ukuran dunia fisik, ukuran kita manusia begitu ya, tetapi itu berarti mengerjakan pertobatan dan pengampunan, maka jemaat yang terkasih, ini jadi perjuangan kita bersama yang selalu diulang-ulang untuk setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati Yesus yang adalah Tuhan kita, tapi juga ketika dia ada di dunia ini sedang menjadi 100% manusia, meneladankan sikap yang benar-benar merangkul, meneguhkan, mengampuni orang-orang berdosa, maka jemaat yang terkasih kita pun saat ini diteguhkan untuk meneruskan berita pengampunan, berita bagaimana kita mengalami pertobatan dan orang-orang pun juga melihat karya Kristus melalui setiap kita. Jadi jemaat yang terkasih, ketika Kristus naik namanya kita beritakan lagi dan lagi, pertobatan harus senantiasa kita kerjakan. Ya, tidak hanya Bapak Ibu, saya juga bahkan setiap orang yang ada di dunia ini gitu ya, selalu berusaha mengerjakan pertobatannya setiap waktu. Karena kalau tidak demikian jemaat yang terkasih, maka kita akan tidak waspada begitu ya. Karena setiap harinya akan ada saja cara iblis atau cara si jahat untuk membuat kita justru tidak memberitakan namanya, tetapi justru melakukan sebaliknya. Sehingga bukan Kristus yang kita rayakan, tetapi ukuran kita yang kita rayakan. Jadi jemaat yang terkasih, mari ketika kita diteguhkan oleh Yesus ketika dia naik ke sorga, kita diminta untuk memberitakan namanya dan itu wujudnya pertobatan dan merayakan pengampunan dosa yang Tuhan sudah anugerahkan. Ini yang kedua jemaat yang terkasih. Sedangkan yang ketiga, poin terakhir Bapak Ibu Mas Mbak terkasih, ketika kita merayakan Kristus yang naik dan namanya kita beritakan, kita diteguhkan kembali tentang bagaimana Yesus ini sungguh-sungguh adalah Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, kalau lihat catatan Injil kita tadi, ketika Yesus naik ke sorga, dalam ayatnya yang ke-52, di sana dicatat, murid-murid sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kalimat murid-murid sujud ataupun mereka menyembah dia, ini dalam konteks murid-murid ataupun orang Yahudi ataupun orang Israel pada umumnya, mereka sangat saklek bahwa salah satu dari 10 firman Tuhan, kita hanya sujud dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Jadi ketika murid-murid menyembah Yesus, di saat itulah momen murid-murid menghayati sungguh Yesus adalah
Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, ketika kita pun menghayati perjalanan Yesus dengan karya pelayanannya, dengan apa yang ia kerjakan, apa yang ia sampaikan, teladankan kepada kita, semestinya jemaat terkasih, tidak ada satupun kita yang saat ini ragu bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak ada satupun kita yang ragu bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah itu sendiri. Jadi jemaat yang terkasih, kalau konteks saat itu murid langsung menyembah sebagai wujud iman mereka, ya Dialah Allah itu, maka kita pun saat ini diingatkan. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Kristus, Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di tengah kehidupan kita waktu lepas waktu. Karena saya yakin jemaat terkasih, ketika kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa, tidak hanya di sorga tapi di dunia ini juga lewat Yesus Kristus, tidak ada satupun yang membuat kita takut untuk menjadi orang-orang yang bersaksi. Itu ya jemaat yang terkasih ya. Karena ketika berbicara kenaikan Yesus dan kita diminta untuk memberitakan namanya, maka perjuangan kita semua adalah kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu anak-anakku terkasih yang saat ini datang sekolah minggu harusnya, tapi karena ini bukan minggu tetapi hari Kamis tinggal bersama-sama dengan kita semua. Anak-anakku terkasih, adakah di sini yang sering bercerita tentang kebaikan Tuhan? Sesederhana kalau pulang sekolah ketemu mama papa, sudah terbiasakah cerita mama papa hari ini guru mengajarkan aku ini, atau hari ini aku keren loh belajar ini? Ada yang sudah terbiasa? Ada anak-anakku terkasih? Kalau Evelyn katanya udah biasa, oke. Kalau Moses sudah biasa Moses cerita ke mama papa? Enggak gitu ya. Oke, ini antara enggak karena kurang jelas. Kalau sekolah, pulang sekolah cerita langsung enggak ke mama gimana di sekolah? Kan yang mama ya langsung ketemu, papa kan pulang kerja dulu baru ketemu ya. Langsung cerita enggak? Oh mama yang nanya, oke, bagus juga karena Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang anak-anak kita ketika dia mau bercerita harus dipancing oleh orang tua. Gimana di sekolah, Nduk, Le gitu ya. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang seru gitu ya. Itu cara kita Bapak Ibu terkasih, kenapa saya mengatakan mereka perlu bercerita. Itu cara kita untuk mereka terbiasa mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan, supaya itu menjadi momen mereka nanti ketika bersaksi tentang hal yang luar biasa tentang Tuhan pun mereka berani. Karena di keluarga sendiri pun mereka sudah terbiasa untuk bercerita kebaikan Tuhan lewat proses belajar mereka. Mungkin bagi kita orang tua yang sibuk ataupun yang sangat padat pekerjaannya, bolehlah melalui firman hari ini khusus untuk anak-anak kita terkasih, kita mulai terapkan untuk bertanya apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan di sekolah, sehingga itu jadi benih untuk mereka berani bercerita, bersaksi tentang apapun yang mereka alami. Yang kedua, jemaat yang terkasih, aplikasinya tidak hanya untuk anak-anak, remaja, pemuda. Saya yakin ketika minggu ini kita dihebohkan dengan peristiwa lomba. Nah, ada yang mengikuti yang lagi viral lomba, lalu ada satu peserta yang justru ketika dia menyuarakan dibungkam. Dalam tanda petik saya bilang dibungkam ya, dengan juri ataupun dengan kiasan-kiasan yang dipakai. Nah, jemaat yang terkasih, saya yakin ini contoh konkret ketika anak muda ataupun orang-orang muda berani bersuara. Seringkali kita di dua sisi ini,
Yang satu membungkam dan menganggap sepele, tapi yang kedua saya yakin ada banyak orang-orang yang tidak dengan contoh kemarin tapi di realita yang banyak sudah terjadi yang mengapresiasi dan memperjuangkan cara yang sportivitas. Jadi jemaat yang terkasih, menurut saya anak muda yang menjadi peserta lomba itu contoh konkret kalau kita berani bersaksi, maka kita juga akan berani untuk memperjuangkan yang benar, yang sesuai dengan keadilan yang ada dan sebagainya karena kita tahu itulah yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak muda, teman-teman pemuda, sebelum sungguh-sungguh mungkin memberitakan Injil itu versi menceritakan kebaikan Tuhan, siapa Yesus begitu ya. Ketika kita berani saja menyuarakan apa yang benar dengan konteks keseharian di sekolah, di keluarga, dimanapun kita berada, itu sudah cara kita bersaksi. Karena pertobatan dan pengampunan akan terjadi. Menariknya ketika momen viral kemarin akhirnya ada banyak hal yang mengubah semestinya ya. Ya syukur-syukur saya lihat ada banyak berita-berita yang membuat orang jadi belajar banyak. Bahkan anak-anak muda pun jadi banyak yang diteguhkan, oh iya sebagai anak muda aku harus berani bersuara. Jadi jemaat yang terkasih, ketika hari ini kita berbicara Kristus naik, namanya kita beritakan anak-anakku berani bercerita, anak-anak muda berani bersuara selama itu sesuatu yang benar, sesuatu yang memang harus dilakukan agar orang-orang di sekitar sadar dan berubah, kerjakanlah. Nah untuk kita yang sudah keluarga muda, Adiuso, saya yakin ada banyak yang bisa kita kerjakan, pertobatan, pengampunan, bersaksi dengan versi kita masing-masing. Baik di keluarga, di gereja, di masyarakat yang harus kita perjuangkan. Karena Tuhan sudah meneguhkan kita hari ini. Kenaikan Yesus ke sorga itu membuat kita memahami bahwa kerajaan Allah itu bukan soal fisik. Tetapi kerajaan Allah itu berarti mengalami pertobatan dan merayakan pengampunan dosa yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Selamat menjadi saksi jemaat yang terkasih. Selamat bercerita anak-anakku, cerita tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kita GKJ Yeremia, semoga dengan proses renovasi ini pun menjadi salah satu cara Tuhan untuk kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari jemaat yang terkasih, kita mau memujikan, kusuka menuturkan sebagai respon kita bahwa kita mau sungguh-sungguh menceritakan kebaikan Tuhan tentang Yesus, tentang kasih-Nya, sehingga sungguh-sungguh kerajaan Allah itu dirayakan oleh semua orang di dunia ini. Kita pujikan. Kasih-Nya
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersahati di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman yang kembali meneguhkan kami ketika kami memaknai kenaikan Yesus dan memberitakan nama-Mu. Kami sungguh-sungguh diteguhkan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga semakin memantapkan murid-murid saat itu dan seluruh orang percaya sampai saat ini bahwa Engkau sungguh Yesus adalah Tuhan yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi ini dengan memberikan ajaran teladan kepada kami anak-anak-Mu sehingga hari ini Tuhan kami diteguhkan hanya menyembah kepada Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kami meneguhkan kami untuk bersaksi, untuk menceritakan bagaimana konsep kerajaan Allah yang Tuhan ingin kami rayakan, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa yang telah Tuhan kerjakan agar dirayakan oleh seluruh orang, seluruh manusia di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih karena kerajaan Allah itu merangkul setiap kami, umat-Mu di muka bumi ini, tidak hanya eksklusif bagi umat pilihan bangsa Israel saja, tetapi seluruh bangsa-bangsa dapat merayakan kerajaan Allah yang Tuhan anugerahkan. Biarlah berita ini kami dapat teruskan dalam wujud kami merangkul semua orang, mengasihi semua orang, dan juga melihat semua orang sebagai bagian keluarga di dalam Tuhan, sehingga kami pun berusaha untuk mengasihi semua orang dengan segala latar belakangnya. Dan kami juga diteguhkan Tuhan untuk dapat bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami dapat bersaksi dengan banyak cara melalui pekerjaan, melalui pelayanan, melalui masyarakat dimanapun kami berada, kami menceritakan bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa baik di dalam kehidupan kami orang-orang beriman. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami juga kembali diteguhkan untuk melihat bagaimana kehidupan yang kami jalani ini Tuhan, dengan segala sesuatunya kami memakai ukuran yang sesuai dengan kehendak Allah saja, bukan ukuran versi kami manusia ataupun kelompok ataupun diri kami sendiri. Tuhan, teguhkanlah kami sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, ketika ukuran kami belum terwujud, kami percaya bahwa ukuran Tuhan itu yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu. Khususnya ketika kami ingin merayakan kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, maka ada banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami untuk terus menjadi perayaan kami akan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami anak-anak-Mu. Terkhusus ketika saat ini kami keluarga besar GK Jeremia sedang berjuang untuk proses renovasi kami. Kami sungguh-sungguh percaya ketika kami memaknai renovasi ini sebagai cara untuk merayakan cinta Tuhan dengan segala dinamika dan tantangannya Tuhan, kami bersehati di dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga baik doa
daya, dana ini menjadi kesatuan kami untuk kami lakukan bersama-sama agar proses renovasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga diteguhkan Tuhan, tidak hanya sekedar fisik gedung ini yang kami perjuangkan untuk terus kami memperbaiki diri, tetapi dalam kehidupan pelayanan kami bersama-sama baik majelis, pengurus, panitia, tim, ataupun seluruh jemaat, kami terus bersama-sama memperjuangkan, menghayati, saling menguatkan, saling mendukung, agar pertobatan dan pengampunan itu senantiasa kami lakukan dalam persekutuan kami bersama-sama. Kiranya Tuhan yang menuntun, meneguhkan, sehingga ketika kami membangun kehidupan persekutuan kami Tuhan, sungguh-sungguh kasih dan sukacita damai sejahtera Tuhan saja yang kami rayakan bersama-sama dalam kehidupan kami keluarga besar GK Jeremia dan juga seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami juga sungguh-sungguh serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun bila ada pertobatan yang harus kami kerjakan secara pribadi-pribadi di keluarga kami, Tuhan yang menuntun, meneguhkan, sehingga sungguh-sungguh pertobatan itu dapat kami kerjakan bukan karena kuat hebat diri kami, tapi karena kami kembali menghayati Kristus yang memberikan kami pengampunan dan juga memberikan kami kuasa untuk berubah melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, teguhkan kami, tuntun kami, sehingga sungguh-sungguh di tengah kehidupan kami pribadi dan keluarga kami sungguh-sungguh merayakan cinta kasih Tuhan. Tuhan, inilah pengharapan kami yang kami yakin tidak hanya keluarga kami, bangsa kami Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia, kami pun berharap hal yang sama. Kiranya perdamaian, kemanusiaan dan keadilan yang seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang terus kami perjuangkan dalam hidup kami bersama baik di Indonesia dan juga seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada untuk senantiasa bersaksi, bersuara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebenaran dengan segala resiko dan konsekuensi yang kami alami. Kami tahu bahwa itu bagian yang harus kami kerjakan dan kami anak-anak-Mu berbahagia ketika melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan dan diri kita bagi kemuliaan Allah. Ingatlah sabda Tuhan, Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Petugas kantong persembahan nanti akan diedarkan oleh Bapak Ibu Majelis. Kita akan iringi persembahan dengan pujian tabur waktu pagi. Kita akan bersuka bahwa
saudara-saudara, kita akan haturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Kita akan berdoa dan nanti akan kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur atas kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa melihat. Engkau Allah yang senantiasa memberkati dan mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tidak terhitung di dalam kehidupan kami. Jikalau di tengah ibadah hari raya, gerejawi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami bersama-sama Tuhan menyisihkan dari sekian banyak berkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, Engkau berkenan untuk mengkuduskan, sehingga apapun yang saat ini kami haturkan kepadamu, dan terkhusus uang yang kami haturkan kepadamu, ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh untuk kemuliaan nama-Mu, bahkan berguna untuk jemaat-Mu di tempat ini, boleh menjadi kesaksian kami bagi orang-orang di sekitar kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan di gereja kami. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan. Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk boleh mengelola persembahan yang kami kumpulkan, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan dengan rasa takut akan Tuhan dan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah peribadatan kami saat ini, kami ingati akan kehidupan hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Abanita Kabar. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya, kebutuhan apapun sampai yang terkecil sekalipun, Tuhan pasti akan mencukupkan. Hilangkan rasa khawatir, rasa cemas Tuhan secara manusiawi, tapi boleh iman yang tumbuh percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan di dalam kebutuhannya, di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, suami, dan anak-anak terkasih. Berikan Tuhan rasa rendah hati. Biarlah hamba-Mu boleh melayani Tuhan dan jemaat-Mu di tempat ini. Peka Tuhan akan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, seutuhnya kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu ke dalam kuat kuasa Tuhan. Bapa, jikalau selama peribadatan kami dan terkhusus di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni. Dan doa yang singkat dan jauh daripada sempurna ini Tuhan, kesempurnaannya kami minta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, terimalah pengutusan kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengingatkan kita bahwa karya kasih-Nya kini tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Tuhan yang telah naik mewariskan tugas pewartaan berita kasih Allah kepada kita, murid-murid-Nya di dunia ini. Melalui kita nama Kristus diberitakan bagi mereka yang masih terkungkung dalam kegelapan agar mengalami kasih dan damai yang sejati.
marilah kita mengerjakan pengutusan kita dengan berkat dari Tuhan. Terimalah. Kiranya keindahan Allah terpancar dari matamu, cinta kasih Allah terpantul di dalam karya tanganmu. Hikmat Allah terngiang lewat kata-katamu, dan pengetahuan Allah mengalir keluar dari dalam hatimu. Agar mereka yang melihat semua itu sungguh melihat dan percaya serta mengaku bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus bagi kemuliaan Bapa. Amin. Dan diberikan waktu untuk bersaat teduh. Majelis mengucapkan selamat memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Majelis GKJ Yeremia juga mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali beribadah di GKJ Yeremia. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Abanita Kaban atas pelayanan firman-Nya. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah pada hari ini, organis, prokantor, LCD, sound system, streamer, dan camper. Tuhan memberkati setiap pelayanan saudara. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini telah selesai. Marilah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing serta menghayati kenaikan Tuhan Yesus dengan menjadi saksi Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita harus bersaksi